Kita ada di studio yang filmnya adalah Now In Pelanggan. Dan kali ini saya nggak sendirian, karena nanti akan ditemani karena ada featuring Blue. Wah, tapi belum keluar dulu nih lakonnya ya. Saya Giokni, saya co-founder dari Elevasi, WTC sebutannya. Karena apa? Karena saya seorang writer, saya trainer, saya coach dan konsultan juga. My background working experience saya dari BCA, lalu kemudian di Superindo, ke Superindo saya. Nah, di sini teman-teman ada yang dari food retailer juga ya. Oke, ini beberapa certification yang saya ambil, nggak saya bahas juga, tetapi memang 7 tahun terakhir saya banyak belajar tentang ilmu neurosemantics. Di sini juga ada beberapa teman-teman yang sama-sama bergurunya di padepokan perguruan yang sama dengan guru kami Dr. L. Michael Hall, dan di kanan bawah itu adalah cover buku-buku yang ditulis Elevasi Talk. Itu adalah acaranya Elevasi, free of charge, karena memang tujuannya mau berbagi kepada komunitas. Sebulan sekali, mudah diingat, yaitu Kamper. Ingat aja Kamper, Kamis pertama gitu. Elevasi Talk kali ini Now In Pelanggan judulnya, dan ada featuring dari Blue, ada giveaway juga. Saya nanti akan ditemani oleh Kak Kezia ya, oleh Kak Kezia. Kak Kezia itu yang berdiri di tengah tuh. We are millennials, serving millennials ya. Oke, nggak apa-apa. Yang tidak terkategori usia millennials, it's okay ya, karena kita akan belajar dari case-nya Blue dikaitkan dengan topik kita malam hari ini, Now In Pelanggan. Wah, bahasa Jakarta banget ya, Now In. Karena itu paling gampang nih ya. Oke, so teman-teman, Elevasi, kami memberikan kontribusi, memberikan value added dalam proses training, coaching, maupun consulting. Dan consulting yang kami berikan beberapa klien di area service, sehingga kita sering menyebutnya sebagai service klinik ya. Jadi kalau misalnya ada perusahaan yang butuh untuk, Bu, tolong dong Bu, bantu dibenahi service kami ya, dengan senang hati kami akan membantu. Kami akan mendiagnosa di area-area mana perlu diimprove service-nya. Nah, salah satu yang mendasari adalah karena pengalaman saya membangun budaya service bersama atasan langsung saya adalah yang saat ini menjadi CEO-nya dari Blue, teman-teman. Beliau orang service banget, ya, orang service banget, sehingga cikal bakal yang membidani lahirnya layanan di BCA itu Ibu Lani Budiati bersama dengan saya ya, dan juga tim yang lain juga. Ternyata malam hari ini itu seperti miniaturnya klien-klien kami, klien-kliennya Elevasi. Ada dari banking, insurance, financial institution ada. Dari contact center ada. Dari otomotif ada. Dari retailer juga ada. Retailernya ada food retailer yang jauh di Ternate sana, ya, mungkin juga ada yang lain lagi, ada juga fashion retailer, ya, sahabat baik saya yang ada di sana, dan education juga ada. Udah pokoknya saya sampai begini, wow, malam hari ini sangat-sangat diversity, ya, diversity, tapi kita punya satu tujuan yang sama, kita mau belajar sama-sama, dan belajarnya asik, simple dan praktikal. Ini suasana kelasnya. Ya, kalau partner saya di kelas Pak Cantana itu bikin seru, bikin heboh di kelas ya. Nah, tuh kelasnya warna-warni, teman-teman. Praktikal, ada role play, ada main-mainnya, seru, nari, joget dan sebagainya. Inilah dia sesi kita. Now In Pelanggan ya. 1, 2, 3. Now In Pelanggan. Masih perlu diberikan definisi nggak ya tentang now in? Now in, kata dasarnya adalah tahu. Tahu. Now in pelanggan. Sebenarnya lebih cocok terjemahan definisinya adalah memahami, mengenali dan memahami pelanggan kita. Saya akan ajak teman-teman untuk menyimak, membaca kata-kata dari Jeff Bezos. Dia adalah CEO Amazon.com. Dia mengatakan begini, start with the customer.
and work backwards. Mulai dengan customer, mulai dari customer. Mulai itu maksudnya apa? Maksudnya ketahui profilnya, ketahui karakternya. Lalu kemudian baru kita mengerjakan, kita kemudian meneruskan apa yang perlu kita kerjakan. Siapkan layanan yang tepat untuk mereka. Nah, work backward setelah kita tahu, kenal, paham, know in pelanggan kita, maka kita baru mampu bisa memberikan sesuatu yang tepat. Saya sering pakai di kelas di modul-modul tentang BMC, tentang operational excellence, ya, yang biasanya saya pakai adalah punyanya Alex Osterwalder. Ketika kita mau membuat sebuah bisnis model pun, itu yang pertama kita perlu yakin, perlu mantep, itu adalah customermu bakal siapa sih? Siapa segmen customer kita? Jadi kita perlu know in. Seperti apa customer kita? Profilnya, karakternya, demografiknya seperti apa? Karena dari situ baru kemudian kita ngerti. Berarti yang cocok yang seperti apa? Apa maunya segmen itu? Kalau saya ngomong pelanggan, customer, atau sesekali kadang saya pakai nasabah gitu ya, itu kurang lebih sinonim ya teman-teman semua. Siapa pelanggan? Ayo, boleh diketik. Sekarang kita main jari-jari. Pembeli. Oke, karena saya tahu Kak Putri ini eh, berdagang, jualan. Jadi paling gampang ya apa? Pelangganku ya pembeli gitu kan. Nah, kalau udah jawabannya nasabah ini yang ada di bank nih ya, yang ada di insurance, yang ada di financial institution, pelanggan adalah raja. Wah, Kak Maria Melisa. Oh, ternyata ini Ibu Lis, ternyata Kak Lis, Kak Lisa. Oke, pelanggan adalah raja. Ini udah jawaban untuk slide berikutnya ini Kak Lisa. Udah advance ini Kak Lisa, udah ngintip slide saya ternyata. Oke, next proses. Nah, Bu Liliana, thank you. Bu Liliana sudah mulai membuat kita nengok gitu. Kalau dari tadi pembeli, pengguna barang dan jasa gitu. Tapi Bu Liliana bilang, pelanggan itu adalah orang yang ada di proses setelah prosesnya saya. Wah, pelanggan itu ternyata ada dua, ya kan? Ada pelanggan eksternal yang tadi disebut nasabah, karena memang Pak Yudi memang dealing langsung dengan nasabah ya, kalau nggak salah kan Pak Yudi di RO, AO gitu ya. Oke, pelanggan, pembeli atau klien, woi nasabah, customer yang menghampiri toko kita, pengguna barang jasa. Wah, Pak Haryanto Simin ini karena di kantor pusat ya. Beliau kantor pusat dari perusahaan yang sangat besar gitu. Oke, jadi our next process juga. Konsumen yang beli berkali-kali datang lagi, datang lagi, datang lagi gitu kata Pak Darmana. Pelanggan adalah sahabat. Bu Herlina, keren Bu Herlin, keren banget. Yes, pelanggan Anda itu semua, mereka semua, ya kan? Siapa di sini yang Bapak Ibu pelanggannya adalah pelanggan internal. Artinya Anda tidak bertemu dengan pelanggan eksternalnya perusahaan. Nggak ketemu langsung dengan nasabah, nggak ketemu langsung dengan pembeli. Tetapi saya ini orang keuangan, Bu. Jadi pelanggan saya adalah unit-unit lain yang minta kasbon dulu, minta petty cash gitu. Atau saya ini yang bikin laporan keuangan. Ada beberapa yang dari bagian training, bagian pelatihan. Wah, berarti mensupport karyawan, tim di perusahaan, berarti pelanggan Anda adalah internal. Ya, kalau posisinya di back office yang nggak ketemu, bukan kalau GM kan masih tergantung sih. GM ada yang masih ngider. Karena saya pernah ke satu resto di Sudirman gitu ya, dilayani oleh waiters, tetapi GM-nya itu ngider ya. Jadi dia benar-benar down to floor, itu berarti ketemu pelanggan eksternal walaupun dia juga punya pelanggan internal. Ada yang saya punyanya pelanggan internal gitu ya, tidak punya pelanggan eksternal, tidak bertemu langsung dengan pelanggan eksternal. Oke, yes, seperti Ibu Sajidah di divisi FA.
ya nggak ketemu pelanggannya langsung. Tetapi teman-teman yang ada di toko ya Bu ya, yang akan ketemu dengan pelanggan karena bisnisnya food retailer, apa supermarket, ini berarti teman-teman yang ada di entah itu kasir, entah itu officer atau kepala seksi, bagian dry, bagian fresh, atau kemudian asisten store manager itu pasti punya pelanggan eksternal, langsung berhubungan dengan pelanggan eksternal, walaupun punya pelanggan internal juga. Ibu Sajidah bilang, saya FA, saya melayani divisi lain, yaitu pelanggan internal. Tapi juga Bu Sajidah melayani supplier. Nah, ini adalah stakeholder yang boleh juga kita sebut sebagai mereka adalah pelanggannya FA, ya, pelanggan eksternal yang bukan pembeli, ya, bukan pembeli barang dagangannya kita. Dari sini kita punya satu pemahaman, yaitu apa? Yang namanya pelanggan itu adalah orang yang kita layani, orang yang menerima, orang yang kita berikan value added. Apa yang kita kerjakan itu memenuhi kebutuhannya. Hasil outputnya kita itu dirasakan manfaatnya oleh pelanggan kita. Bagaimana bisa memberikan value added dan bisa memberikan manfaat kalau kita nggak tahu apa yang dia butuhkan. Dengan interaksi seperti ini dengan teman-teman ngetik dan sebagainya, jadi kita lebih 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 paham ya. Oke, sambil saya juga bisa membaca dan memberikan komentarnya. Beneran, kita semua butuh pelanggan. Butuh pelanggan nggak ya saya? Oh, tergantung dari jawaban atas pertanyaan ini. Apa sih maknanya pelanggan bagiku? Apa sih arti pentingnya mereka bagiku? Yang sudah cukup merenung dan sudah menemukan jawabannya, boleh ngetik. Pelanggan adalah sumber penghasilan. Ada pelanggan, ada kepastian, target tercapai, insentif cair, dapat reward jalan-jalan. Bahkan ini bisa disambungin lagi nih. Apalagi kalau yang sudah ikut sesi L-Talk tentang intensi. Apa pentingnya bisa jalan-jalan? Bahagiakan keluarga. Apa pentingnya bisa bahagiakan keluarga? Makna pelanggan adalah pihak yang memberikan value bagi saya. Wih, padahal tadi saya barusan ngomong ya, bahwa siapa sih pelanggan saya? Orang yang saya kasih value. Oke. Tapi ternyata bisa juga pelanggan itu maknanya adalah orang yang memberi value buat saya. Value-nya bisa macam-macam ya. Value apa? Value keberhargaan, value kebermanfaatan. Oh, ternyata saya jadi orang yang sudah berfaedah buat orang lain. Wow, keren kan? Teman-teman banyak yang nulis tentang apa? Target tercapai, penghasilan, ya, sumber income. So, Bapak Ibu, makna kita akan menentukan bagaimana kita akan bersikap, bagaimana kita akan bertindak, bagaimana treatment kita kepada orang itu. Di neurosemantik saya belajar tentang makna ini, teman-teman. Neurosemantik, semantik kan artinya makna. Paham, paham tentang makna terhadap pelanggan, maka lebih mudah kita untuk menghidupi sehari-hari ketemu pelanggan, kita akan bagaimana? Gitu. Mari saya akan bacakan ini versinya Mahatma Gandhi. Teman-teman boleh sepaham, boleh tidak ya. Maksudnya kan ini versinya Mahatma Gandhi ketika dia menuliskan tentang siapa pelanggan. Bisa juga teman-teman, bagus juga ya pemaknaannya Mahatma Gandhi. Saya mau ambil juga, saya memperkaya pemaknaan saya terhadap pelanggan. Saya bacakan ya, pelanggan. Pelanggan adalah seseorang yang paling penting di sisi kita. Ia tidak bergantung pada kita. Kitalah yang bergantung padanya. Ia tidak mengganggu pekerjaan kita.
untuknya lah saya bekerja. Ia bukan orang asing pada bisnis kita. Ia adalah bagian dari kita. Kita tidak melayaninya karena kemurahan kita. Ialah yang memberikan kemurahan bagi kita dengan memberikan kesempatan kepada kita untuk melayaninya. Bapak Ibu, puisi Mahatma Gandhi ini sering dibacakan di kelas-kelas training service-nya kami Elevasi. Modul training kami judulnya Serve Like a Bee. Saya pakai kaosnya nih, Serve Like a Bee, teman-teman. Dan biasanya setelah ini mulai ada yang oke, Bu, selama ini saya pikir, aduh, saya saben hari capek. Ini pelanggan itu kayak gangguin. Saya lagi ngurusin apa, pelanggan nengok-nengok, dia nanya ini, nanya itu gitu. Lalu dianggaplah bahwa pelanggan adalah gangguan. Tapi setelah sampai di kalimat terakhir, teman-teman, ini seperti yang tadi Pak Muhaimin katakan. Loh, bagi saya pelanggan adalah orang yang memberikan saya value. Keren kan? Artinya apa? Ketika saya melayani pelanggan, itu artinya pelanggan sedang memberi kemurahan, sedang berkemurahan kepadaku, sehingga saya punya kesempatan untuk melayani, sehingga saya adalah orang yang melayani, saya orang yang bermanfaat buat orang lain. So, makna pelanggan ini akan menentukan, teman-teman. Bagaimana kita akan berusaha mencari cara untuk bisa melayani pelanggan. Kita sudah sampai setelah ngomongin tentang siapa pelanggan, apa sih itu pelanggan, dan kemudian pentingnya apa dengan kita menggali makna, lalu kita masuk ke bagaimana caranya nauin pelanggan. Nah, teman-teman, bagaimana caranya nauin pelanggan, kita bisa punya beberapa opsi. Saya udah mulai ngomong something yang teknikal ya, teman-teman. Gimana kita tahu apa kebutuhannya, kita tahu karakteristiknya, profilnya, kita bisa bagi kuesioner, kita bisa mengamati, mengobservasi teman-teman store manager yang ada di food retailer atau yang ada di fashion retailer. Anda mungkin, saya tidak tahu yang dari salah satu fashion ternama ya di Jakarta. Walaupun Anda misalnya, saya manajer operasional, Bu, sebenarnya saya adanya di kantor pusat gitu. Saya kalau yang di toko itu ya paling mentok kepala toko gitu, store manager gitu. Tapi ketika Anda datang, Anda bisa observe, Anda bisa lihat, bisa bisa interview, bisa ngobrol. Tulisan saya yang baru tayang di kompas.com, saya membahas tentang Hari Pelanggan Nasional, teman-teman. Nah, kenapa malam hari ini saya pakai judul Nauin Pelanggan? Karena kemarin baru Hari Pelanggan Nasional, gitu ya. Hari Pelanggan Nasional jatuh di 4 September. Dan banyak beritanya ya, perusahaan-perusahaan pada CEO-nya pada turun, down to floor istilahnya. CEO-CEO boleh datang turun ke lapangan buat dengerin langsung. Dengerin langsung pelanggan ngomong apa, pelanggan kasih masukan apa. Tapi saya bilang, bukan berarti pelayanan yang excellent itu hanya dilakukan di Hari Pelanggan Nasional. Nah, perusahaan besar sudah punya yang namanya contact center. Perusahaan yang middle adalah nomor WhatsApp untuk pengaduan, ya kan? Nah, jadi teman-teman, contact center ataupun customer service counter di mana pelanggan bisa datang untuk komplain atau kasih masukan gitu. Nah, itu pun cara kita nauin pelanggan kita seperti apa, ya. Bikin kuesioner, metodenya bermacam-macam. Nanti kalau saya bikin satu seksi yang lebih serius lagi, waktunya lebih panjang, kita ngobrol panjang lagi tentang bagaimana bikin kuesioner, bagaimana tahu apa yang pelanggan mau, dan bagaimana ngecek performance-nya kita, apakah sudah meet, apakah sudah ketemu dengan apa yang dimaui pelanggan. Jangan-jangan kita salah ngasih. Budget kita alokasikan gede di sana, tapi sebenarnya pelanggan nggak kepengen itu. Kan mubazir. Ya, oke. Jadi banyak sekali teman-teman caranya nauin pelanggan. Kita bersyukur sekali malam hari ini karena dari Blue akan membukakan dapurnya, teman-teman.
bagaimana dia menerapkan ini. Now in pelanggan itu betul-betul diterapkan. Nah, sekilas dulu sebelum saya kasih ke Kak Keisha ya, teman-teman, one thing. Ini biasanya slide ini ada di training kami, modul komunikasi, modul service ya, modul leadership pun ada, karena yang namanya listening itu adalah skill basic. Basic bukan berarti nggak penting, bukan berarti remeh, lebih tepatnya fundamental. Fundamental. Listening skill itu fundamental banget. Baik listening yang one on one maupun listening secara corporate, teman-teman. Nah, kalau kita tadi bicara pelanggan, pelanggan kita bisa customer, makanya B2C. Tapi pelanggan kita juga bisa corporate, B2B, ya. Dan yang melayani pun bisa corporate sebagai pengambil kebijakan, pembuat produk. Bisa juga teman-teman yang ada frontliner, yang benar-benar saya melayani one on one. Oke? Jadi paham ya teman-teman bahwa yang namanya pelanggan, yang namanya pemberi layanan itu bisa individu, bisa corporate. Tetapi listening skill ini dibutuhkan untuk semuanya. Listen to, mendengarkan, bukan cuma mendengar. Kalau mendengar hearing ya. Kalau ini listening, listen to, menyimak. Nah, butuh apa? Butuh telinga. Ini kalaupun apa namanya mau dianalogikan ke perusahaan juga bisa. Tapi mari, karena kita semua individu ya, sekarang kan manusia nih individu. Mari kita bayangkan bahwa ketika kita listen to somebody, ketika dia berbicara, pasti kita dengar pakai telinga kita. Kita perlu mendengar suaranya customer. Kita perlu mendengar keluhan atau masukan yang disampaikan oleh pelanggan kita. Ya, kita perlu dengar yang dia butuhin, yang dia pengenin itu apa. Mendengarkan pakai telinga, mendengarkan juga pakai mata. Eyes, melihat sebuah restoran yang cukup bagus, GM-nya turun teman-teman, dan dia benar-benar dia observe pakai mata, karena yang berinteraksi secara langsung lebih banyak adalah waiters-nya, gitu ya. Nah, ICE ini juga dilakukan oleh salah seorang pemimpin cabang bank, baru dipindah ke cabang daerah Gunung Sahari, lalu dia mengamati seperti apa sih banking hall-nya. Dan dari mata, dari mengobservasi, dia menyaksikan, dia mendapatkan sebuah pelajaran bahwa ternyata saya perlu menyediakan kacamata untuk pelanggan-pelanggan saya, untuk nasabah saya yang ternyata kebanyakan sudah bapak-bapak, kakek, nenek gitu ya, yang sering minta tolong sama satpam buat mengisi, menuliskan sesuatu. Ini kejadiannya sebelum e-form ya, teman-teman. Sekarang kan sudah banyak e-form ya. Oke. Nah, karena dia mengobservasi, dia bisa now in pelanggan. Nggak pakai interview loh, cukup mingle. Nah, pertanyaannya, seberapa seringkah Anda yang punya jabatan sudah lebih tinggi, seberapa seringkah Anda turun untuk observe your client, untuk observe, untuk now in pelanggan. Bisa jadi memang Anda dapat laporan, tapi akan beda ketika teman-teman turun sendiri ke lapangan. Teman-teman yang ada di supermarket, yang ada di food retailer gitu ya, atau Anda yang ada di insurance ya, insurance posisi Anda sudah sangat tinggi gitu. Sekali-kali Anda datang dampingi agent yang baru untuk bisa dengerin kira-kira objection-nya apa, karena kebutuhan nasabah itu seperti apa. Oke, ears gunakan, eyes gunakan, fokus, undivided attention. Heart, pakai hati, empatinya dipakai. Lalu kemudian mikir. Nah, teman-teman, ini kurang lebih nih. Kalau pelanggan kita adalah si gadis kecil ini, kita lihat postur kita ketika now in pelanggan, ketika listen to her needs, ya seperti ini posturnya. Kalau kita bicara individu. Teman-teman, saya mau cerita sebelum saya kasih ke Kak Keisha, saya mau cerita tentang Ades dan Panadol. Saat itu, saya sakit kepala, Bapak Ibu. Saya sakit kepala, saya diantar pakai sopir, terus saya bilang gini,
Pak, mampir kalau ada supermarket, minimarket, mampir ya Pak. Saya lagi nggak punya Panadol. Saya lupa bawa dompet obat. Saya sakit kepala. Saya butuh ke minimarket. Nah, akhirnya Pak Agus, sopir saya, dia langsung berhenti di salah satu minimarket, teman-teman. Dan karena sakit kepala, memang tujuan saya adalah beli Panadol sama air. Ya langsung aja deh ke lemari keciler, ya lemari pendingin, buka. Karena kan paling gampang gitu, di sana pasti ada minuman, dan minuman pasti dengan mudahnya saya menemukan air putih gitu, air mineral. Saya ambil Ades ini, teman-teman, Ades dingin. Saya taruh itu, ambil Panadol, saya taruh di atas meja kasir, termasuk juga si Ades ini. Apa yang dilakukan oleh kasir, teman-teman? Matanya melihat dua item yang saya taruh di kasir. Dia melihat pakai mata, lalu kemudian dia melemparkan satu pertanyaan. Bu, ibu lagi mau minum obat ini? Terus saya bilang, sakit kepala. Terus apa yang dia katakan, teman-teman? Bu, ada loh air yang nggak dingin. Mau saya tukarkan dengan air biasa, Bu? Oh, makasih Mas, mau. Tadi saya cepet-cepet. Gitu. Terus si kasir ini segera keluar dari meja kasirnya, dia segera ambilkan saya air mineral yang nggak dingin. Dan segera dia lakukan scanning, transaksi, beres saya bayar, teman-teman. Saya bilang, Mas, makasih banyak, makasih banyak. Saya tidak terlalu banyak bisa berkata-kata karena memang lagi pusing banget. Tapi yang jelas saya bilang, saya dapat bahan untuk contoh tentang service yang excellence luar biasa. Teman-teman, apa yang dilakukan oleh kasir minimarket tadi? Dia menerapkan yang namanya now in pelanggan. Dia pakai itu ting. Oh ya, karakter Mandarin tadi itu dibacanya ting, teman-teman ya. Ini Kak Winda paling tahu nih cara bacanya nih. Saya paling senang kalau sharing tentang listening, listen to, itu pakai karakter Mandarin karena itu tadi. Karena komponennya ada 5 dan begitu kita paham, ya namanya berarti kamu sudah bisa listen. Karena apa? Dia mendengar, oh iya, saya mau minum Panadol ini. Saya sakit kepala. Dia dapat informasi. Lalu matanya melihat dua item ini. Oh iya, dia juga ngecek ke wajah saya. Saya kemungkinan besar dia mengkalibrasi ya teman-teman ya. Oh ibu ini mukanya suntuk. Ini memang kayaknya dia lah ya, dia si ibu inilah yang butuh Panadol ini gitu. Artinya matanya melihat benda item yang mau dibeli, melihat wajah saya, dia bertanya, dia fokus. Kalau dia nggak fokus dia nggak akan melakukan itu, ya kan? Empatinya ada, lalu dia mikir. Dia punya yang namanya background knowledge bahwa sebaiknya minum obat pakai air biasa, jangan air dingin. Oke? Okay? Dan actionnya adalah keren luar biasa kan? Dia melakukan extra mile, lebih dari job desk SOP-nya kasir. Semoga teman-teman yang ada di food retailer, yang ada di retailer atau siapapun Anda yang ketemu dengan customer, ini contoh-contoh seperti ini perlu benar-benar dibangun teman-teman budayanya. Gimana mereka bisa now in pelanggan, menggunakan aspek-aspek itu tadi untuk membuat mereka jadi pelanggan itu dimengerti, dipahami. Makanya segera saya bikin tulisan. Saya punya tulisannya yang membedah, yang membongkar. Saya bilang pahlawan-pahlawan layanan. Seorang kasir, dia adalah pahlawan layanan juga. Ketika apa yang dia lakukan benar-benar now in pelanggan. Ya, ada banyak contoh lagi teman-teman. Tidak mungkin saya sharingkan malam hari ini. Ya, di kesempatan lain saya akan sharingkan, saya akan bedah lagi. Kita akan bahas konsep-konsepnya dan sebagainya. Sekarang kita akan punya membedah case study dari Blue, teman-teman. Mungkin di sini juga banyak yang belum kenal Blue. Nah, nanti juga akan ini nih. Kita akan pecah telurkan giveaway pertama. Jadi malam hari ini ada beberapa kartu flash Blue yang akan dibagikan ya teman-teman buat Anda yang beruntung, buat Anda yang berpartisipasi tentunya. Kita bukan lagi promo jualan Blue ya. Kita akan
dibukain rahasianya, secretnya. Jadi I'm so happy kalau Bulani ketika saya bilang Bu, pengen ini ya Bu, apa pengen ajak Blue bisa sharing-sharing tentang gimana sih nauin pelanggan, gimana sebuah perusahaan itu melandaskan ketika develop produk, ketika bikin policy, bikin prosedur, itu benar-benar berlandaskan nauin pelangganku gitu. Nah, jadi kita akan pakai case study ini, teman-teman. Teman sangat bisa dapat inspirasi dari apa yang dibagikan oleh Kak Kesia nanti ya. Siapa yang mau nerangin apa yang kau tahu tentang Blue? Bu Liliana, silakan Bu. Apa yang Ibu tahu tentang Blue? Blue itu uang digitalnya punya BCA. Jadi Ibu Liliana bilang Blue adalah uang digitalnya punya BCA. Wah, mohon maaf, Ibu belum beruntung. Bu, tapi Ibu orang yang tepat untuk datang di sesi ini. Supaya jadinya Ibu tahu ya. Oke, silakan Bu Lisa. Iya, setahu saya Blue itu semacam mobile banking tapi dari BCA, eh, banyak fitur menariknya jadi bisa buat buka deposito juga, tabungan, terus bisa bikin tabungannya itu macam-macam. Jadi bisa untuk beragam macam banyak orang bergabung bersama-sama. Jadi kayak ada Blue Gather dan sebagainya gitu. Jadi kayak buat tabungan bareng-bareng gitu. Kak Kesia gimana menurut Kak Kesia jawabannya Kak Lisa Indrajana ini? Depannya agak dikit-dikit perlu diklarifikasi kayaknya ya, tapi belakangnya tuh udah ngerti fitur loh. Mau Betul. dikasih nggak? Kayaknya udah pakai ya, Kak Lisa ya. Kita Lisa langsung udah Iya, pakai jawab belum? gitu ya, Bu pakai. ya. Pernah pakai tapi belum belum sering pakai, tapi lumayan sih udah banyak suka pakai kalau transaksi buat di minimarket dan sebagainya gitu. Wah, luar biasa. Oke. Kayaknya perlu kita klarifikasi depannya aja kali ya, Bu Giok. Kalau gitu Kak Lisa udah boleh dapat kartu flashnya Kak Kesia? Dapat ya? Boleh. Kak Alfian. Kak Alfian, boleh buka kamera? Boleh ditunjukkan sebagai Halo, bukti bahwa Anda adalah pemilik rekening Blue? bisa. Weh, bener ya? Wih, Kak Kesia sampai seneng deh. Thank you, Kak Alfian. Anda berhak mendapatkan satu kartu flash Blue by BCA Ya, Digital. Sekarang Kak Kesia, silakan dirimu diberikan kesempatan untuk membeberkan rahasianya gimana Blue itu nauin pelanggan. Contoh-contohnya apa gitu. Tadi kan listen to gitu ya. Gimana tuh si Blue itu nauin pelanggan dengan menyimak apa kebutuhan dan keinginannya pelanggan. Thank you, Bu Giok. Halo, selamat malam, Bapak Ibu, teman-teman semua. Saya Kesia Maria dari Halo. BCA Digital atau mungkin yang lebih dikenal dengan Blue by BCA Digital. Jadi backgroundnya sendiri ya, mungkin di sini ada yang baru tahu karena tadi Ibu Giok nanya, atau mungkin ada yang udah pakai juga. Terima kasih sebelumnya juga udah pakai rekening Blue. Oke, mungkin sedikit background ya Bu ya. Blue by BCA Digital adalah bank digitalnya BCA Group. Nah, jadi kalau singkatnya BCA saat ini sudah punya 3 bank, Bapak Ibu. Ada BCA itu sendiri, kemudian ada BCA Syariah, lalu ada BCA Digital. Jadi saat ini perbankannya BCA Group ada 3 gitu ya. Jadi kami dengan BCA serta BCA Syariah itu sudah 3 entitas yang berbeda bahkan. Jadi kalau mau transfer-transfer itu sudah pasti antar bank atau beda bank gitu ya. Jadi Bapak Ibu yang mungkin bingung gitu ya, atau mungkin akhirnya saat ini lagi download terus mau setoran awal kok nggak bisa gitu ya ke sesama BCA, pilihnya yang antar bank ya. Ini aku pede dulu ya Bu Giok ya, siapa tahu ada yang lagi download gitu ya. Oke. Oke. Nah, kalau ngomongin pelanggan, nah ini Kesia sebenarnya backgroundnya apa sih? Kok
diajak sama Ibu Giok dan bisa mewakili BCA Digital untuk ceritain segimana Blue ini nauin pelanggannya. Jadi Bapak Ibu, saya mengawali karir di BCA Digital itu di tahun 2021 saat Blue itu launching. Jadi saya tahu banget gimana struggle-nya kami saat itu bangun awareness tentang bank digitalnya BCA atau anak bungsunya BCA karena kami anak perusahaan saat ini paling terakhir, paling bontot gitu ya Bapak Ibu, baru 3 tahun usianya. Jadi banyak sekali up and down-nya Bapak Ibu dan banyak sekali hal-hal yang akhirnya kami adjust. Salah satunya adalah kartu debit. Nah, ini kita ceritanya seru banget Bapak Ibu. Kalau dengar kata bank digital kayaknya udah keren banget gitu ya. Semua serba digital. Kalau bisa nggak ada sesuatu yang dipegang, cuman handphone aja, one stop service gitu ya Bapak Ibu. Akhirnya kami mau semuanya seamless. Nggak usah ada kartu debit, cukup semuanya serba virtual. Keren ya Bapak Ibu ya, karena semua serba digital. Tapi ternyata saat kami launching virtual card, nggak cukup Bapak Ibu. Instagram kami, TikTok kami, YouTube kami, semua diserang netizen. Semua itu diserang sama komen-komen pada nanya, masa bank nggak ada debit cardnya? Masa sebuah bank nggak ada tanda kepemilikannya? Padahal karena semua serba digital, jadi kami berharapnya seamless. Tapi ternyata customer atau pelanggan di Indonesia masih belum menerima hal tersebut. Akhirnya, karena kami juga memiliki customer fokus, Bapak Ibu, kami develop lah debit card yang tadi sudah dipegang sama Ibu Giok dan akhirnya sudah luncur ya, sudah meluncur dan sudah hadir bersama-sama di tengah kita itu di tahun 2023, 2022-2023. Jadi itu adalah salah satu cikal bakal debit card yang sebenarnya memang tidak kami plan Bapak Ibu. Sama sekali tidak di plan. Jadi awalnya mau virtual card seamless semua serba digital. Tapi ternyata mungkin customer Indonesia belum siap dengan hal itu. Atau mungkin ada yang lebih lucu. Alasannya karena aku koleksi debit card dari bank-bank lain gitu. Seru katanya ya, menu-menuhin dompet katanya. Akhirnya kita tetap rilis debit card-nya. Teman-teman, berarti yang pertama kita belajar dari fitur debit card Blue ini ternyata sampai diadain karena know-in pelanggan. Yes. Oke, diadain untuk pelanggan karena know-in pelanggan. Nah, ini kan salah satu bukti bahwa company itu perlu listening kan, walaupun itu di luar plan gitu. Oke, by the way, baiklah teman-teman untuk melanjutkan ke yang berikutnya. Yang jelas kartu ini saya bawa ke Sydney karena Mastercard sehingga bisa dipakai untuk pengganti kartu transportasi di sana dan lebih murah daripada pakai opalnya Sydney, teman-teman. Ya, jadi yang mau ke Sydney atau ke beberapa kota yang lain di mana kota itu punya kartu transport, kalau memang bisa terima Mastercard, kartu ini pun bisa dipakai untuk ngetap ya, untuk perjalanan kemana-mana pakai ini. Dan ternyata walaupun banknya digital, karena saat ini nasabahnya, customernya masih kepengen kartu, dimengerti gitu. Oke, baiklah. Lanjut Kak Kesia, di bagian mana lagi nih? Oke, itu cerita pertama ya Bapak Ibu. Nah, ini ada lagi cerita kedua. Jadi memang kami ini karena semua serba digital, kami pun juga melakukan surveinya digital. Jadi setiap komen yang Bapak Ibu teman-teman berikan di setiap sosial media kami itu berdampak pada kami. Bahkan saat Bapak Ibu ngasih saran melalui email, X, YouTube, Instagram, TikTok, itu pasti naik ke tim kami. Karena benar-benar kami itu memulainya benar-benar belusukan gitu ya. Jadi nggak cuman kami menyewa agensi lalu survei langsung ke lapangan. Bahkan agen-agen kami, tim kami di sosial media pun
kami meminta secara khusus kalau memang ada saran dan kritik dan lain sebagainya langsung di-up kepada tim pusat agar kami juga tahu sebenarnya nasabah ini lagi maunya apa. Bahkan kami ada report khusus atau saat Bapak Ibu mungkin menghubungi Halo Blue ada saran untuk kami, itu kami pasti akan tarik dan memang memiliki kategori khusus seperti saran dan kritik. Itu pasti akan kami tarik dan kami baca. Sampai akhirnya kami banyak sekali menerima komentar baik dari anak remaja ataupun orang tua. Kapan Blue bisa digunakan buat yang tidak memiliki KTP? Karena sekali lagi, karena semua serba digital, jadi saat ini pembukaan rekening pun harus pakai KTP untuk 17 tahun ke atas yang sudah memiliki KTP. Tapi ternyata semakin banyak masyarakat Indonesia yang sudah melek secara finansial dan kepengennya semua serba cepat, serba digital, jadi mungkin mager untuk datang ke cabang ataupun ke bank terdekat untuk membuka rekening. Kapan nih Blue bisa ngeluarin produk atau tabungan untuk anak remaja, tapi tetap harus dimonitor sama orang tua, karena mungkin orang tua tetap was-was gitu ya. Jadi kami ada komen dari berbagai pihak, ada yang mungkin itu orang tuanya, dan mungkin itu juga anak sekolahnya nih, kisaran SMP SMA gitu ya, yang belum punya KTP. Akhirnya di tahun ini kami berhasil meluncurkan sebuah produk baru, yaitu Blue Teens. Sebuah rekening account, akun rekening khusus untuk anak remaja dari usia 12 hingga 18 tahun. Ini pasti banyak up and down-nya Bapak Ibu, karena nggak mudah untuk sebuah bank meluncurkan sebuah fitur yang baru, dan mungkin ini pertama kalinya untuk bank digital mengeluarkan akun untuk anak remaja. Nah, kami menghadirkan Blue Teen saat ini untuk anak usia 12 hingga 17 tahun. Teman-teman, pelajaran yang kedua adalah, kalau yang saya tadi mendengarkan dari Kak Kesia, pelajaran yang kedua, yang namanya kantor pusat, yang namanya orang konsep, yang namanya top management, itu perlu punya kepedulian juga terhadap layanan, terhadap pelanggan ya Kak Kesia ya. Makanya tadi kan dikatakan pasti akan nyampe ke Kak Kesia dan kemudian di follow up gitu. Artinya kalau misalnya dari Bapak Ibu ada yang udah punya contact center atau hotline gitu, bukan berarti ya udah pokoknya buat nampung customer aja, tapi terus nggak ditindaklanjuti, nggak dibahas, top manajemen yang nggak peduli. Nah, itu yang dilakukan dengan masukan-masukan bahwa anak remaja yang nggak punya KTP gimana kalau punya rekening gitu ya. Dan saya bisa pahami dengan background banking sebelumnya, itu pasti nggak mudah ya untuk bisa dapat izin dari OJK segala macam, pasti nggak mudah ya Kak Kesia ya. Benar banget Bu, itu prosesnya cukup panjang, bahkan mungkin kalau boleh ngomongin dapur ya Bu, ini memang sudah agak cukup mundur juga dari yang mungkin kami targetkan gitu. Tapi bersyukurnya akhirnya launch juga Bu. Setelah kami melakukan survei FGD pastinya ya Bu ya, piloting dengan nasabah secara langsung. Kami undang nasabahnya datang ke kantor kami beserta anaknya. Akhirnya mencoba dan akhirnya diskusi lagi. Kekurangannya di mana menurut Bapak, Ibu, dan pastinya adik ini, remaja ini gitu ya, suka nggak sama fiturnya, tampilan, dan lain sebagainya. Akhirnya setelah perjalanan panjang itu, terlaunch lah Blue Count for Teens. Kita sebutnya Blue Teens. Iya. Dalam rangka know-in pelanggan itu perlu upaya, ya, perlu bayar harga, dan bahkan sampai mundur itu kan pasti ada kendala-kendala gitu di belakangnya ya, teman-teman. Tetapi memang kembali lagi ke makna apa yang kita berikan terhadap pelanggan, terhadap keberadaan perusahaan ini. Misi, visi misinya itu apa? Itu penting banget. That's why teman-teman yang ada di perusahaan manapun perlu kembali ngelihat ke apa sih eksistensi dari perusahaan ini, misi layanannya apa, sehingga ya seperti ini, upaya itu sama-sama dihadapi gitu. Dan akhirnya lahirlah Blue Account for Teens untuk anak usia berapa ini? 12 sampai 17 tahun. Yang belum punya KTP ya. Betul Bu. Padahal syarat pembukaan rekening selama ini kan sudah punya KTP gitu ya. Betul. Motifnya adalah, tadi kata orang tua gimana tuh Kak Kesia? Kepengen anaknya
Kepengen anaknya mulai ngatur keuangannya sendiri. Jadi Mulai diajarin kalau ngatur biasanya keuangan. nabung kan di celengan gitu ya, Bu. Ini kayaknya mami-mami zaman sekarang tuh memang udah melek digital juga dan melek pengelolaan keuangan. Jadi di fase Ya. satu ini memang fitur monitoring dari orang tua ke rekening anak itu belum bisa. Jadi di fase 2 saat update lagi nanti itu sudah bisa dilakukan. Namun saat ini orang tua yang ingin memonitor rekening anaknya seperti melihat mutasi rekening atau mungkin sisa Hmm. saldo itu bisa langsung menghubungi Halo Blue. Karena apa? Karena Hmm. saat remaja ini mau buka rekening itu perlu persetujuan orang tuanya, which is orang tuanya juga harus sudah memiliki Blue terlebih dahulu sebelum anak ini didaftarkan punya rekening Blue. Jadi Hmm. orang tua tahu kalau anak ini sudah punya rekening Blue karena notifikasinya akan masuk ke aplikasi Blue orang tuanya. Misalnya Hmm. Keisha punya anak gitu ya, atau Keisha punya anak, ini tiba-tiba tahu aja gitu ya dari sosial media atau mungkin dia FOMO ya, sekarang lagi zaman FOMO gitu ya, temennya udah punya rekening masa dia belum gitu ya, kayaknya pengen lebih cepet-cepet dewasa, akhirnya download, kebetulan Keisha punya Blue, akhirnya pada saat dia masukin data Keisha sebagai orang tua, Keisha akan ternotif. Nah, dari situ kita bisa aware, oh kalau anak ini ternyata bikin rekening Blue itu sendiri. Kalau misalnya belum, gimana? Orang tuanya belum punya. Berarti orang tuanya bisa buka terlebih dahulu, nanti waktu pas sudah jadi rekeningnya, langsung muncul notifikasinya kalau sang anak mau membuka rekening. Dan akhirnya kita approve, barulah rekening anak itu jadi. Oke, oke, Jadi oke. banyak juga Nah, lapisan-lapisannya ya, Bu, nggak langsung kebuka eh, gitu aja. Jadi dijagain juga. oke. Untuk anak itu kita hanya butuh kartu keluarga, plus KIA, kartu identitas anak, atau kalau nggak ada KIA juga bisa pakai akte kelahiran. Jadi memang sangat Oh, dipermudah banget ya, Bu. oke. Cara buka rekening Blue-nya berarti gimana? Yes, cara buka rekening Blue itu gampang banget. Bapak Ibu tinggal ke Play Store atau App Store, klik BLU, lalu search, nanti tinggal di-download dan siapkan KTP aja. Nanti isi data, kemudian scan KTP, nanti rekeningnya sudah langsung jadi. Jadi bisa digaranti kalau sinyalnya aman, nggak nyampe 10 menit rekeningnya juga sudah jadi. Kalau misalnya data dari KTP-nya sudah lengkap dan yang memang diisi itu nggak ada perubahan ya Bu, itu nggak akan connect ke video call, dia langsung rekeningnya jadi. Bapak Ibu bahkan bisa Ah, pilih nomor rekening cantik gitu ya, ada 8 digit ah. yang bisa Bapak Ibu pakai mungkin ulang tahun anaknya atau Hmm. anniversary Bapak Ibu, teman-teman dan lain sebagainya gitu. Atau Oke. mungkin kalau misalnya ada sedikit perubahan data atau datanya, waduh, kayaknya saya tadi ada salah apa namanya ada typo sedikit gitu ya. Itu pasti akan melewati video call karena harus diverifikasi lagi oleh tim kami seperti itu. Pak Teddy dan Ibu Lisa, kalau masih ada yang perlu diperjelas lagi, mau buka apa namanya mikrofon, silakan loh. Yang jelas orang tuanya berarti perlu punya Blue dulu dan proses bukanya itu pun mudah sekali. Lalu baru kemudian anaknya sama ya download juga. Cuman untuk bisa terbuka rekeningnya, maka orang tuanya perlu melakukan approval gitu ya. Yes, betul sekali. Yuk, Kak Hanung, silakan. Izin bertanya ya Kak Keisha, Iya. itu berarti untuk 12 sampai 17 tahun apakah perlu laporan SPT ya? Terus kira-kira itu ada batas saldo minimalnya nggak atau maksimalnya untuk rekening di 12 sampai 17 tahun? Terima kasih. Sama-sama Kak Hanung. Oke, kalau untuk saat ini batasan saldo itu tidak ada, tapi yang perlu diingat Bapak Ibu, akun anak Bapak Ibu itu terkonek dengan akun Bapak Ibu itu sendiri. Jadi untuk masalah pajak, pasti untuk saat anak itu 17 tahun Bapak Ibu, anak itu akan langsung otomatis atau saat kita mendeteksi ya dari aplikasi Blue mendeteksi kalau anak ini sudah memiliki KTP, aplikasi Blue akan secara otomatis meminta update KTP di aplikasi Blue itu sendiri. Nah, jadi dari situ barulah akan terbuka beberapa fitur lainnya. Bahkan kalau Bapak Ibu sudah tahu di aplikasi Blue itu ada fitur untuk investasi. Nah, ini memang kami juga belum bukakan karena memang nggak sesuai juga ya
dengan Ya. segmentasinya anak-anak ini sendiri gitu. Jadi untuk Blue Business, investasi, bahkan kami juga di situ kalau Bapak Ibu di sini sudah ada punya rekening Blue, kami juga ada yang namanya Blue Extra Cash gitu. Jadi Bapak Ibu mungkin mau peminjaman uang kayak kepepet banget gitu ya, itu kami ada yang namanya Blue Extra Cash. Nah ini untuk Blue Teens pun nggak kami bukakan fiturnya karena memang belum waktunya dan belum segmennya ya Bu Giok. Artinya memang ketika melakukan product development itu know-in pelanggan itu menjadi sangat krusial, fundamental, dan contohnya tadi apa untuk Blue Teens gitu. Ya memang untuk kebutuhan Blue Teens. Untuk Ya. hal baik untuk Blue Teens termasuk yang tadi untuk bisa extra cash. Extra cash itu kan minjem ya. Tentu saja tidak dibukakan juga ya. Oke. Menarik sekali, artinya know-in pelanggan itu juga perlu dilandaskan dengan integrity dan value yang baik juga kan ya Kak Kesia ya. Yes. Pak Teddy, silakan. Maksudnya kan untuk daftar yang remaja ini kan perlu orang tua juga ya. Nah kalau misalnya remaja untuk anak yang di bawah 12 tahun bisa juga nggak didaftarin? Oke Pak Teddy, rasanya kalau kita ngomongin nabung buat anak ya Pak Teddy pasti nggak ada habisnya. Kenapa Blue bikinnya dari 12 hingga 17 tahun? Kalau Bapak Ibu sadari, sebenarnya 12 hingga 17 tahun itu adalah masa-masa SMP dan SMA, di mana anak-anak pada saat di usia tersebut rasanya sudah merasa dewasa. Pengen apa-apa semuanya serba sendiri. Udah mama, papa nggak perlu tahu lagi deh. Bahkan mungkin udah ada yang ngerti cinta-cintaan, pacar-pacaran gitu ya. Kayak kepengennya cepet-cepet jadi orang dewasa. Dan kita lihat ekosistemnya, lingkungan sekolahnya. Kebanyakan yang di SMP SMA itu di kantinnya sudah tersedia kris. Jadi akhirnya jajannya pakai kris. That's why kita saat ini fokusnya di remaja ini bantu anak-anak remaja ini untuk mulai mengelola keuangannya dari menabung ataupun untuk bertransaksi itu sendiri menggunakan aplikasi Blue Teens atau aplikasi Blue. Nah, kalau untuk anak di bawah usia 12 tahun saat ini belum ada produknya, Pak Teddy. Tapi kalau misalnya Pak Teddy concern-nya untuk nabung untuk pendidikan anak gitu ya, atau mungkin untuk ke jenjang berikutnya, atau mungkin bahkan udah ngomongin uang kuliah atau uang SMA SMP-nya. Nah, ini Pak Teddy sebenarnya di aplikasi Blue itu ada yang namanya Blue Saving. Jadi Pak Teddy dari satu rekening bisa punya 20 tabungan terpisah. Jadi di situ Pak Teddy bisa tabungan dengan goals ataupun tanpa goals. Pak Teddy mau budgeting gitu ya. Goalsnya Pak Teddy mungkin untuk pendidikan anak di 50 juta. Dengan jangka waktu 3 tahun, nanti aplikasi Blue ini akan bantu hitungin. Oh, 50 juta dalam 3 tahun itu harus nabungnya sekian per bulannya. Jadi Pak Teddy akan di-remind terus setiap bulannya untuk nabung sekian, biar sampai goals-nya dalam 3 tahun itu 50 juta untuk pendidikan anak. Seperti itu. Tenang aja, suku bunganya juga lumayan kompetitif, Pak Teddy, di 3%. Jadi ini sangat lumayan banget. Kalau misalnya angkanya sudah lumayan besar, dimasukin ke deposito. Range deposito kita itu 3,5% hingga 4,75%. Jadi masih lumayan kompetitif. Kalau misalnya sebelumnya ditaruhnya di konvensional, kalau di digital pasti akan lebih berbeda. Pertanyaan Pak Teddy tadi sebenarnya berawal dari bisa nggak di bawah 12 tahun? Nah, jawabannya adalah belum bisa di bawah 12 tahun untuk punya rekening sendiri atas nama si anak. Di handphonenya si anak. Itu belum bisa ya Kak Kesia. Belum Tetapi bisa. kalau memang tujuannya untuk kita nyiapin tabungan untuk tiap-tiap anak, orang tua bisa menggunakan fitur yang namanya Blue Saving dan itu bisa dinamain dan itu bisa ada semacam planningnya. Mau tahun keberapa bisa dapat berapa gitu kan ya Kak Kesia? Sehingga setiap bulan akan didebet dari rekening utamanya. Jadi kalau nggak salah rekening utama punya sub rekening lagi yang bisa 20 itu ya Kak Kesia ya. Betul, bahkan bisa dinamain Bu biar nggak kebalik gitu. Kayak ini tabungannya buat apa sih gitu. Nah, Kak Kesia berarti fitur itu juga dimiliki oleh anak-anak sehingga anak-anak remaja tadi itu pun dia bisa mulai
belajar untuk nabung kan. Yes, Saya betul. pengen beli laptop gaming gitu ya. Yes. Laptop gaming yang mahal, yang tebel itu kan, yang berat tebel itu gitu. Nah, orang tua bisa bilang, "Ayo nabung sendiri." Nah, dikasih uang jajan lalu dia bisa melakukan planning, budgeting gitu Betul. ya. Yes, Nah, betul sekali, Bu. jadi ada satu value, ada satu misi mulia bagaimana anak-anak itu dari kecil sudah belajar untuk melakukan financial planning. Pak Ezra Girsang, bagaimana caranya memisahkan antara idealisme dan know-in pelanggan? Nah, idealisme nanti saya perlu mengklarifikasi. Saya sering berbeda pendapat dengan stakeholder lain mengenai ini. Saya versi yang lebih fleksibel atau know-in, sementara partner lain lebih idealis dalam menjalankan bisnis. Fleksibel atau know-in, tapi yang satu idealis. Ada saus ya. Ini saya mencoba memahami, kecuali Pak Ezra bisa pakai mic-nya. Ada saus yang dari hasil surveinya kurang digemari. Tapi terus pada saat mau diubah sama Pak Ezra, malah ditolak gitu. Saya pernah di Superindo ya, jadi memang perlu punya kriteria, perlu punya banyak banyak pertimbangan sampai pada keputusan sih. Ada banyak hal sih Pak. Contoh misalnya karena ada tujuan untuk saus yang existing sekarang itu ada tujuan sosialnya, misalnya UMKM atau whatever gitu. Ada kalanya bisa jadi ya udah nggak apa-apa lah walaupun tidak profitable atau gimana-gimana karena ada unsur itunya. Nah, menurut saya sih ini lebih ke clarity and communication di internal sih, Pak. Know-in pelanggan itu juga bukan berarti semua-muanya gitu ya. Saya suka pakai NCR, norma. Mintanya udah bablas melanggar norma. Ya, ya nggak bisa dipenuhi ya karena melanggar norma gitu. Lalu secara cost seperti apa, masih masuk apa enggak. Itu secara bisnis kan kita perlu ngitung-ngitungan juga. Risk R-nya adalah resource. Kita punya sumber dayanya enggak? Mampu enggak kita sekarang gitu. Atau kalau yang selama ini teman-teman yang ngikutin Elevasi Talk, saya suka pakai istilah ecology checking. Ekologis apa enggak. Jadi ya memang perlu ada rambu-rambu dan koridornya juga gitu. Ini satu hal yang terakhir yang bisa saya sharingkan ke Bapak Ibu. Sebagaimananya bank digital ya Bapak Ibu, kami ingin semuanya seamless, serba digital. Jadi kalau ditanya cabangnya Blue di mana sih? Kami tidak ada cabang Bapak Ibu. Kami nggak punya kantor cabang, tapi kami punya zona Blue. Nah, kalau Bapak Ibu mungkin pernah main ke CGV Grand Indonesia atau CGV Central Park, atau mungkin Bapak Ibu pernah main ke My BCA Store yang ada di Kota Kasablanka, yang ada di Emporium Fluid. Nah, sebenarnya itu ada teman-teman kami di sana yang biasa kami sebut Blue Friends. Jadi kami tidak memiliki SPG Bapak Ibu. Kami memiliki Blue Friends. Bahkan karyawan-karyawan di kantor pun juga bisa menjadi Blue Friends apabila ada event-event yang memang membutuhkan Blue Friends itu sendiri. Kami mempersiapkan Blue Friends ini Bapak Ibu sebagai teman untuk Sobat Blue. Jadi kami menyebut nasabahnya Blue itu Sobat Blue. Jadi kami menyiapkan seorang teman untuk Sobat Blue, di mana saat Sobat Blue bertemu Blue Friends, pasti akan langsung disapa sama Blue Friends dan akan ditanya, seberapa bermanfaat Blue untuk kamu? Dan ditanya, menurut kamu apa yang paling menarik tentang Blue? Jadi kami nggak sama sekali hard selling, kami benar-benar mau engage sama nasabah. Saat ini nasabah yang tersentuh oleh teman-teman Blue Friends kami itu adalah nasabah-nasabah yang kualitasnya pastinya bagus-bagus dan setiap bulannya pasti aktif bertransaksi dengan Blue. Jadi nggak cuman bantuin orang yang belum punya Blue akhirnya punya Blue, tapi orang yang sudah pakai Blue bahkan jadi lebih tahu lagi tentang Blue dan lebih cinta lagi sama Blue. Jadi dan dapat benefitnya ya Kak. Betul, betul karena banget ada Bu. kalanya satu produk itu fiturnya bagus-bagus tapi nggak karena nggak kenal nggak dipakai jadi nggak dapet kan value-nya gitu, nggak dapat benefitnya gitu. Jadi ada tujuan ngasih value juga ya buat nasabahnya gitu. Oke. Jadi bisa konsultasi juga bahkan Bu Giok karena memang Blue Friends ini kami bekali banyak sekali training-trainingnya dan nggak
nggak mudah untuk menjadi seorang Blue Friends gitu ya Bu, karena mereka benar-benar harus ngelotok banget tentang Blue itu sendiri dan harus tahu ini yang paling update tentang Blue tuh apa gitu ya, karena saking banyaknya fitur yang memang menarik banget untuk kita ceritain ke nasabah. Dan pastinya menjadi seorang Blue Friends tuh harus punya analisis yang tinggi Bu, karena nggak mungkin seorang ibu-ibu kita tawarin promonya kopi kenangan gitu ya. Pasti kita coba tawarin promo yang lain gitu. Jadi benar-benar segmentation dan analytical thinking-nya harus jalan juga. Dan ya kami bersyukur punya tim yang luar biasa banget Bu, dan mau berkembang bareng-bareng sama kami gitu. Saya bantu tarik insight-nya buat teman-teman semua di sini, Bapak Ibu yang ada di corporate. Artinya pelajaran yang kita ambil apa? Perlunya untuk punya tim yang punya engagement yang kuat. That's why tadi dikatakan mereka adalah karyawan tetap, lalu kemudian dibekali. Jadi kompetensi mereka itu penting. Jadi teman-teman di sini yang ada di bagian training, maka perlu memikirkan bagaimana mereka yang turun ke lapangan ketemu dengan pelanggan eksternal. Mereka perlu kompeten, mereka perlu dibekali dengan sangat bagus. Dan tadi ya, yang menarik adalah bahkan karyawan yang bukan Blue Friend ketika dibutuhkan pun mereka bisa terjun jadi Blue Friend. Artinya apa? Yang namanya jiwa layanan itu nggak cuma departemen, tapi itu adalah attitude dari semua bagian korporasi. So teman-teman, ini pelajaran yang berharga juga yang kita peroleh dari bagaimana Blue ini mengoperasikan layanannya gitu dalam hal now in pelanggan. Oke, jadi itu insight yang saya tarik untuk menjadi bekal bagi teman-teman semua sehingga kita bisa belajar. Masih ada 3 flash yang akan dibagikan. Mari, paling cepat. Timnya Kak Kesia yang turun lapangan, yang menjelaskan tentang fitur-fitur, gunanya apa, yang ada di aplikasi Blue disebutnya Mbak Ir. Mbak Ir Coach. Oh, Mbak Ir, baiklah. Sorry, lagi jalan, Namanya Coach. apa tadi? Blue Friends. Weh, terima kasih sudah menyimak. Kak Kesia ada ide nggak? Pertanyaan apa yang mau diberikan kepada teman-teman? Boleh, Bu. Yo. Oke. Aku mau tanya, apa sebutan rekening untuk anak remaja yang ada di aplikasi Blue? Yang duluan adalah Pak Haryanto Simin. Ya, silakan Mbak. Blue Teens. Betul Kak Kesia? Betul ya. Betul sekali. Dan Pak Haryanto Simin ini punya banyak remaja, punya 3 remaja di rumahnya. Wah, mantap Pak. Ya, betul. Pak segera buka 3 Blue Teens ya Pak. Sudah 3 rekening sih. Betul. Salah satu anak saya yang paling besar udah punya rekening Blue. Wah, luar biasa. Terima kasih Pak Haryanto. Pak Haryanto Simin, Blue Friends ini bisa diundang ke sekolah loh. Kalau misalnya mereka untuk bisa sharing ke remaja-remaja di sekolah. Oke, terima kasih. Dan masih ada satu ya Kak Kesia ya? Dari aku boleh deh ya? Boleh dong. Oke, teman-teman, apa sih tagline-nya dari Elevasi Talk? Pak Yudi, silakan. Apa? Sesi belajar asik. Weh, terima kasih. Sesi belajar asik sebelum kita foto bersama. Jadi, apa yang sudah kita bahas tentang now in pelanggan, teman-teman, saya tutup dengan perkataan dari Ken Blanchard. Dia menulis buku tentang legendary service, dan dia mengatakan bahwa legendary customer service is the critical link to making any organization successful. Now in pelanggan itu akan menjadi salah satu faktor untuk suksesnya organisasi, karena kita bisa memenuhi kebutuhannya. Ya, jadi terus-menerus yuk teman-teman, dimanapun Anda berada, cek and recheck lagi bagaimana Anda sudah now in pelangganmu dan kemudian mengupayakan untuk memenuhi kebutuhannya ya. Linknya untuk feedback form. Kak Kesia dan tim Blue, terima kasih banget yang sudah bagi-bagi hadiah malam ini, yang sudah sharing, yang sudah membuat kita sama-sama sadar bahwa punya financial planning itu penting dan membiasakan dari sejak anak-anak. Makanya ada Blue Teens tadi. Oke, kita foto bersama yuk Bapak Ibu. Yeay. Elevasi
itu tagline-nya Elevating Performance and Meaning. Kalau Elevasi Talk tadi sesi belajar asik. Nah, salam elevasi kita akan bikin begini nih, Bapak Ibu. Salam elevasi, Elevating Performance and Meaning. Terima kasih, keep contact. Teman-teman setelah ini pun diundang untuk masuk ke Elevasi Community. Diisi feedback formnya ya teman-teman, nanti saya akan post juga di WA grupnya kita. Thank you semua, saya akan hubungi teman-teman 5 orang yang tadi dapat giveaway dan segera akan dikirimkan dari kantor Blue. Oke, see you next month teman-teman.